Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas mengenai pemantapan mutu hasil identifikasi bakteri. Next. Baik, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nandalisa Febrianti, dengan NIM 008. Kemudian ada Oktahana Fania dengan NIM 010. Lalu ada Habibali Mardutila dengan NIM 012. Kemudian ada Nurul Kania Puspita dengan NIM 019. Lalu ada Isfahani Lailin dengan NIM 055. Next. Sebelumnya di sini akan saya jelaskan sedikit apa itu pemantapan mutu. Pemantapan mutu adalah upaya atau langkah untuk mengukuhkan hasil dari proses identifikasi, pemantauan, penilaian, dan perbaikan praktek yang berkaitan dengan perawatan kesehatan. Kemudian, pemantapan mutu hasil identifikasi bakteri itu termasuk ke dalam lingkup bidang mikrobiologis, yang dimana berbeda jika kita bandingkan dengan pemeriksaan pemantapan mutu kimia atau hematologi. Nah, kemudian tujuan dari pemantapan mutu hasil identifikasi bakteri ini dilakukan agar hasil pemeriksaan yang diperoleh itu valid dan terbukti kebenarannya, serta dapat menjadi petunjuk diagnosis yang benar, sehingga dapat dipakai sebagai penetapan. Next. Kemudian ada masalah yang ditemukan itu berupa hal-hal yang perlu diperhatikan, yang meliputi ada uji kualitas pewarnaan, ada uji kualitas media, uji kualitas alat, uji sensitivitas antibiotik, pengujian mutu Aquades, dan uji ketetapan hasil laboratorium. Kemudian untuk pemantapan mutu terdiri dari banyak komponen, namun yang terpenting adalah menemukan tanggung jawab staf, kemudian mengembangkan kode etik, dan memvalidasi prosedur diagnostik serta kinerjanya, dan mematuhi prinsip-prinsip kesehatan serta keselamatan di tempat kerja. Next. Kemudian untuk uji kualitas pewarnaan itu terdapat tabel yang dapat dibaca. Kemudian cat atau stain yang digunakan itu semuanya harus dilakukan pemantapan mutu secara rutin setiap minggu dan tiap menggunakan atau membuat atau mencampur cat baru dan semuanya perlu dicatat. Hal ini dilakukan untuk memantau dan mengetahui kemampuan cat dalam memberikan pengecatan dan dapat membedakan mikroorganisme bakteri yang diteliti termasuk ke dalam bakteri gram positif atau gram negatif. Next. Kemudian ada uji kualitas media yang terdiri dari media kultur, di mana media kultur ini merupakan bahan yang mengandung beberapa campuran nutrisi yang digunakan mikroorganisme untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Kemudian media kultur juga digunakan untuk isolasi, uji sifat fisiologis, dan untuk menghitung jumlah organisme. Kemudian media kultur yang baik itu adalah media kultur yang mudah dibuat, kemudian mudah disiapkan, murah, serta mudah untuk digunakan. Kemudian untuk tujuan khususnya itu menyuplai keseimbangan beberapa campuran nutrien yang diperlukan untuk tumbuh kembang mikroorganisme yang baik. Kemudian di dalam media itu mengandung atau memiliki beberapa komponen, yaitu ada sumber energi, kemudian sumber karbon, sumber nitrogen, garam, pH yang sesuai, oksidasi yang cukup, suhu yang sesuai, tekanan osmosis yang sesuai, yaitu harus isotonis atau seimbang, serta faktor pertumbuhan. Uji kualitas media merupakan uji yang dirancang untuk memastikan bahwa media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Selanjutnya adalah quality control, yaitu semua kegiatan yang menyertakan laboratorium untuk menjamin hasil uji yang dilakukan bermutu baik. QC menyeluruh, meliputi pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Untuk parameter media meliputi
Sterilisasi yaitu memperhatikan lama proses atau waktu sterilisasi jika tidak sesuai dapat merusak nutrien yang disebabkan destruksi. Yang kedua, fisik. Mencakup tidak kotor, tidak ada gelembung atau lubang berlebih, pengisian harus setara, tidak retak menengah, dan pembekuan atau kristalisasi. Yang ketiga ada mikrobiologi, yaitu hasil diperiksa secara kualitatif dan kuantitatif. Ketika menguji yang baru, batch sebelumnya maupun yang baru harus ditumbuhkan pada waktu yang sama. Yang keempat yaitu kontaminasi. Media diperiksa dengan melindungi plat media minimal 3 hari pada suhu ruang, lalu ambil dan ditaruh ke inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, lalu diperiksa pertumbuhan kuman dan proses diulangi dengan batch yang sama. Yang kelima, ada kekuatan gel. Indikasi tingkat pemadatan dari agar-agar yang ada dalam media menggunakan tripod berdiri, batang pusat yang digunakan untuk memberikan tekanan pada agar-agar. Next. Yang selanjutnya adalah antibiotik adalah zat yang dibuat oleh mikroorganisme yang bisa menghambat pertumbuhan organisme atau membunuh organisme lain. Syarat dari antibiotika yang pertama adalah mampu membunuh atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Yang kedua, tidak menyebabkan resistensi dari mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menyebabkan efek samping yang buruk pada sel inang. Yang keempat adalah tidak mengganggu stabilitas flora normal dari sel inang. Uji sensitivitas antibiotika ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari suatu antibiotik. Semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk, maka pertumbuhannya akan terhambat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diameter zona hambat adalah waktu peresapan bakteri dalam media agar dan konsentrasi antibiotik. Cara uji sensitivitas antibiotika terdiri dari difusi cakram atau diffusion test, pengenceran atau dilusi test, antimicrobial gradient, dan Short Automated Instrument System. Next. Selanjutnya, uji kualitas peralatan. Kualitas peralatan laboratorium adalah salah satu faktor yang memengaruhi akurasi hasil. Faktor lain meliputi kualitas reagen, bahan kimia, media, dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan. Peralatan laboratorium harus berfungsi baik, metode terstandarisasi, dan media melewati pengendalian kualitas. Laboratorium juga harus memperhatikan penyimpanan dan transportasi spesimen, serta persiapan sampel untuk pemeriksaan. Tujuan dari uji kualitas peralatan adalah untuk memastikan bahwa instrumentasi laboratorium tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jenis-jenis uji kualitas peralatan laboratorium mikrobiologi adalah uji fungsional, yaitu untuk memastikan bahwa peralatan tersebut berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, uji kalibrasi, yaitu untuk memastikan hasil pengukuran yang dihasilkan oleh peralatan tersebut akurat. Yang ketiga, uji kinerja untuk memastikan peralatan dapat bekerja baik dalam kondisi yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah uji keamanan, yaitu untuk memastikan peralatan tersebut aman untuk digunakan. Selanjutnya, prosedur uji kualitas bervariasi tergantung pada jenis peralatan dan jenis uji yang dilakukan. Berikut ada beberapa langkah-langkah PMI atau pemantapan mutu internal peralatan di laboratorium mikrobiologi. Yang pertama ada autoclave. Autoclave dilakukan dengan pencatatan suhu, penggunaan indikator warna, termometer suhu puncak, suspensi spora, dan kontaminasi. Kedua ada inkubator dengan mencatat suhu setiap hari sebelum dibuka. Lalu ada pH meter dengan menstandarisasi sebelum running dengan buffer standar pH 7. Selanjutnya ada centrifuge, yaitu dengan sering melakukan evaluasi instrumentasi centrifuge untuk memastikan fungsinya masih baik. Yang kelima ada pipet. Pipet terdiri dari pipet manual, semi-automatic, dan pipet automatic. Pipet harus dicek secara berkala. Lalu yang keenam ada timer. Nah, yang ketujuh ada incubation system. Dengan kontainer indikator kimia 0O2, gunakan indikator biologis kuman anaerob yang dikenal 1 kali seminggu. Lalu ada alat keseharian seperti water bath, refrigerator, hot air oven, dan freezer dengan pengecekan suhu rutin. Berikut ada prosedur surveillance pemantapan mutu alat-alat mikrobiologi. Untuk refrigerator, freezer, dan inkubator dilakukan pencatatan suhu harian, lalu untuk autoclave dilakukan dengan mingguan, lalu untuk ada anaerobic jar
dilakukan setiap kali digunakan. Untuk centrifuge, dicek secara bulanan, dan safety hood setengah tahun atau sekitar 4 bulan, dan juga water bath dicek secara harian untuk pencatatan suhunya. Selanjutnya ada pengujian mutu Aquades. Aquades adalah air yang dihasilkan dari proses destilasi atau penyulingan. Dapat juga disebut air murni atau H2O karena hampir tidak mengandung mineral, dan air mineral adalah pelarut universal. Menurut bahan baku pembuatnya, Aquades terbagi menjadi 3 jenis, yaitu air Aquades dari sumur, dari mata air pegunungan, dan dari air tanah hujan menurut Santoso 2011. Penyulingan atau destilasi adalah metode untuk mendapatkan air murni. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan cairan murni dari cairan yang telah tercemar zat terlarut atau untuk mencampur cairan lain dengan titik didih yang berbeda. Destilat adalah nama cairan yang dihasilkan dari proses destilasi ini. Air murni juga digunakan di laboratorium kimia dan perawatan kesehatan. Selanjutnya, pengujian mutu Aquades. Menurut standar mutu Aquades yang umum digunakan di Indonesia adalah SNI 013553/2006 dan Pharmacope Indonesia edisi 5. Yang pertama ada total dissolved solids, yaitu mengacu pada konsentrasi padatan yang terlalu dalam air yang dapat mencakup mineral, garam, dan zat lainnya. Tingkat TDS yang optimal untuk Aquades biasanya di bawah 2 mg per liter. Lalu ada derajat keasaman atau pH. Nilai pH menunjukkan keasaman atau kebasahan air. Tingkat pH yang optimal untuk Aquades biasanya sekitar 6,3. Selanjutnya ada daya hantar listrik. Mengukur kemampuan air untuk menghantarkan arus listrik yang dapat dipengaruhi oleh keberadaan ion dan zat lainnya. Tingkat DHL yang optimal untuk Aquades biasanya di bawah 0 ms per cm. Baik, selanjutnya ada uji ketepatan hasil pemeriksaan. Uji ketepatan hasil pemeriksaan di laboratorium mikrobiologi adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang diperoleh adalah akurat, teliti, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan dan ketelitian hasil pemeriksaan. Yang pertama dari segi personil, yaitu kemampuan teknisi dan berpengalaman. Yang kedua ada lingkungan yang cukup cahayanya, suasana tenang, dan tidak bising. Dan yang ketiga ada spesimen, mengenai pengambilan spesimen, pengolahan spesimen, penyimpanan spesimen, dan pengiriman spesimen. Dan yang keempat ada bahan pemeriksaan terkait mutu reagen, bahan kimia, cat, media, dan binatang coba. Dan yang kelima ada metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan harus yang dilakukan yaitu mudah, tepat, dan sesuai dengan standar Departemen Kesehatan. Selain itu, ada jenis dari uji ketepatan, ada 3. Yang pertama, uji pengendalian mutu internal atau PMI, yang dilaksanakan oleh laboratorium, guna memantau kinerja peralatan dan reagen menggunakan bahan kontrol yang diketahui hasilnya. Yang kedua, ada uji profisiensi eksternal atau PE, yang dilaksanakan oleh lembaga eksternal yang independen, guna menilai kinerja laboratorium dibanding laboratorium lain dengan menggunakan sampel yang disediakan oleh lembaga eksternal. Dan yang ketiga ada audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga eksternal juga yang independen untuk menilai keseluruhan sistem manajemen mutu laboratorium. Next. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan, yang pertama, jaminan kualitas dalam identifikasi bakteri melibatkan validasi hasil dari identifikasi, pemantauan, penilaian, dan peningkatan praktik perawatan kesehatan. Dan yang kedua, aspek-aspek utama yang perlu diperhatikan antara lain pengujian kualitas pewarna, pengujian kualitas media, pengujian kualitas alat, pengujian sensitivitas antibiotik, pengujian kualitas Aquades, dan pengujian akurasi hasil laboratorium. Baik, selanjutnya akan kami tayangkan video dari YouTube yang dapat menunjang materi kami. Hi, I'm Maya Zam. I'm Eurofins PSS Quality Control Microbiology Analyst. Having patients in mind,
Eurofins PSS makes sure that the medicines they are taking won't harm them, especially susceptible groups. That's where microbiology analysis comes in place. We prepare the procedures and change controls needed for the microbiological analysis of medicines, water, and environmental samples. What I most like about Eurofins PSS is the value they are investing in people. That means for me the work-life balance I've been experiencing as a mom. Also, the technical support we are given with a collaborative team under supportive management. I've been with the company just over a year, and in that time I have had 2 occasions where I've been wowed. Both have been related to the support I've received from my leaders, which left me grateful for the space and understanding I've been given. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.